Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rayhan Habib Prayoga dan rekan-rekan saya Vista Anissa Zahra, Angel F. Simbolon, Yunita Sari, Jafar Rifki Andi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul memperkenalkan aplikasi Microsoft PowerPoint. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Vista Anissa Zahra. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang cara membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Yang pertama, klik Start atau gambar Windows di pojok kiri bawah. Yang kedua, pilih dan klik All Programs. Yang ketiga, pilih dan klik Microsoft Office. Yang keempat, pilih dan klik 2 kali Microsoft PowerPoint dan kemudian akan muncul slide PowerPoint. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan materi yang berjudul Mengenal Tools dalam Microsoft PowerPoint. Di dalam ribbon menu, yang pertama ada Tabs. Tabs terdiri dari beberapa ribbon. Yang kedua ada Groups, yaitu terdiri dari beberapa tabs. Yang ketiga ada Command Button, yaitu tombol perintah. Yang keempat ada Dialog Box Launcher, yaitu untuk membuka text pane yang terkait dengan grup. Untuk selanjutnya ada Office Button, yaitu ada Home. Yang pertama ada Bullet, yaitu memberi format list dengan simbol. Yang kedua ada Numbering, yaitu memberi format list dengan angka atau huruf. Yang ketiga ada Align Level, yaitu mengatur level list. Yang keempat ada Line Spacing, yaitu memberi jarak antar baris. Yang kelima ada Alignment, yaitu mengatur posisi perataan kalimat suatu paragraf. Yang keenam ada Columns, yaitu memberi format kolom. Yang ketujuh ada Align Text, yaitu mengatur posisi teks. Yang kedelapan ada Convert to Smart Art, yaitu mengubah ke objek Smart Art. Yang kesembilan ada Text Direction, yaitu mengatur arah teks. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Angel F. Simbolon. Kepada Angel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Vista Anissa Zahra tentang materi Office Button yang nomor 10, yaitu paste. Digunakan menempelkan hasil kopian pada slide. 11. Cut. Digunakan memotong dan menempel objek slide. 12. Copy. Menggandakan objek pada data slide. 13. Point Pointer. Mengcopy format objek. 14. New slide. Menambah slide. 15. Layout. Menentukan tata letak slide. 16. Reset. Digunakan mengembalikan posisi, ukuran, dan hal yang telah dirubah di slide kembali seperti semula. 17. Delete. Menghapus slide. 18. Font. Menentukan jenis font. 19. Font size. Digunakan untuk mengatur ukuran huruf. 20. Increase. Digunakan untuk mengurutkan ukuran font dari yang terbesar. 21. Decrease. Digunakan untuk mengurutkan ukuran font dari yang terkecil. 22. Clear all formatting. Digunakan untuk menghapus semua font format. 23. Bold. Untuk menebalkan huruf. 24. Underline. Untuk memberi garis bawah pada teks. 25. Italic. Untuk memiringkan teks. 26. Striked through. Untuk memberi garis tengah-tengah pada teks. 27. Text shadow. Digunakan untuk memberi bayangan pada teks. 28. Adjust spacing. Untuk menentukan spasi pada huruf. 29. Change case. Untuk menentukan tipe teks, apakah uppercase atau lowercase. 30. Font color. Untuk memberi warna pada teks. Shape. 31. Shape. Untuk menyisipkan bentuk-bentuk standar. 32. Squid stylus. Untuk menentukan bentuk visual dari objek sesuai dengan yang ada di PowerPoint. 33. Shapefile. Untuk memberi warna isi pada objek shape. 34. Shape outline. Memberi warna garis pada objek shape. 35. Shape effect. Untuk memberi efek pada shape. 36. Fade. Digunakan untuk mencari kata slide. 37. Replace.
digunakan untuk mengganti seluruh kata pada slide dengan kata yang lain. 38. Digunakan untuk menyeleksi teks atau objek. Insert 1. Tabel untuk membuat tabel. 2. Hyperlink untuk membuat menu link. 3. Action untuk memberi penanganan suatu objek jika tekanan pointer. 4. Header and footer digunakan untuk memberi judul pada atas atau bawah slide. 5. Fitur untuk menyisipkan gambar. 6. Clip art untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah tersedia. 7. Foto album untuk menyisipkan foto album. 8. Shapes digunakan untuk menyisipkan bentuk-bentuk dasar pada slide. 9. Smart art digunakan untuk menyisipkan visualisasi grafik. 10. Chart digunakan untuk menyisipkan diagram. 11. Text number digunakan untuk menyisipkan box yang dapat diisi dengan teks. 12. Word art digunakan untuk menyisipkan dekoratif teks pada slide. 13. Date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu pada slide yang akan secara otomatis terupdate pada komputer. 14. Slide number digunakan untuk menyisipkan nomor halaman pada slide. 15. Simbol digunakan untuk menyisipkan karakter yang tidak ada pada keyboard. 16. Objek digunakan untuk menyisipkan objek. 17. Movie digunakan untuk menyisipkan video pada slide. 18. Sound digunakan untuk menyisipkan lagu pada slide. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Dava Rifkiandi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Angel Simbolon. Di sini saya akan membahas tentang desain, animation, slideshow, dan review. Yang pertama, desain. Pertama, pagestuk digunakan untuk mengatur ukuran dan orientasi slide. Yang kedua, orientasi slide digunakan untuk mengatur orientasi slide. Ketiga, themes digunakan untuk menentukan tema slide. Keempat, themes color digunakan untuk menentukan warna tema pada slide. Kelima, themes fonts digunakan untuk menentukan font standar pada tema. Yang keenam, themes effect digunakan untuk memberi efek tema. Yang ketujuh, background style digunakan untuk mengganti warna dan bentuk background. Terakhir, hide background grafik digunakan untuk menghilangkan gambar pada background. Terus yang kedua, animation. Pertama, preview digunakan untuk melihat animasi yang sudah dibuat pada slide. Yang kedua, animate digunakan untuk menentukan bentuk animasi. Yang ketiga, custom animation digunakan untuk membuka panel animasi. Yang keempat, slide transition digunakan untuk menentukan animasi perihal slide pada presentasi. Untuk memberi musik pada saat terjadi perubahan slide. Keenam, transition speed digunakan untuk menentukan kecepatan animasi pergantian slide. Ketujuh, apply to all digunakan untuk mengaplikasikan bentuk transisi suara kecepatan pada seluruh slide. Terus yang terakhir, advanced slide digunakan untuk memberi bentuk penanganan pergantian slide. Ketiga, slideshow. Pertama, from beginning digunakan untuk menampilkan presentasi dari awal. Kedua, from current slide digunakan untuk menampilkan. Yang ketiga, custom slideshow digunakan untuk menampilkan slide pada waktu presentasi sesuai dengan pilihan. Yang keempat, setup slideshow untuk membuka jendela pengaturan slideshow. Terakhir, hide slideshow untuk
menyembunyikan slide pada waktu presentasi. Terus yang keempat, review. Pertama, spelling untuk mengecek ejaan pada slide. 2, eraser untuk membuka panel eraser. Terus ketiga, thesaurus digunakan untuk mengganti teks pada slide dengan kata yang memiliki arti yang sama. Languang digunakan untuk mengganti bahasa dalam spelling. Kelima, translate digunakan untuk mengubah kalimat ke bahasaan lain. Keenam, new comment digunakan komentar pada slide. Ketujuh, delete comment digunakan untuk menghapus komentar. Kedelapan, revision comment untuk beralih ke komentar sebelumnya. 9, next comment digunakan untuk beralih ke komentar selanjutnya. 10, edit comment untuk mengubah komentar show markup untuk membuka komentar. Perfect presentation untuk melindungi presentasi. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Raihan Nabi Prayoga. Untuk Raihan dipersilakan. Ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Memulai dokumen baru. Langkah pertama, pilih tab file untuk masuk ke tampilan backstage. Langkah kedua, pilih new di sisi kiri jendela, lalu klik blank presentation. Langkah ketiga, presentasi baru akan muncul secara default. Kamu bisa mengisi tiap slide sesuai keinginan kamu. Menyunting dokumen. Untuk mengatur arah tulisan, pertama, select tulisan yang diubah arah orientasinya. Kedua, kemudian pada tab home, pilih grup paragraf, lalu klik panah text direction. Ketiga, pilih sesuai kebutuhan horizontal, rotasi, atau stack. Untuk mengatur jarak atas bawah pada text box. Langkah pertama, select tulisan yang akan diatur alignment teksnya. Langkah kedua, kemudian pada tab home, pilih grup paragraf, lalu klik panah alignment text. Langkah ketiga, pilih sesuai kebutuhan top, middle, atau bottom. Menyimpan dan membuka dokumen. Langkah untuk menyimpan dokumen, langkah pertama, tekan Ctrl S atau dengan mengklik icon save. Bisa juga dengan klik tab file, lalu pilih save atau save as. Kemudian tentukan lokasi tempat penyimpanan, lalu tuliskan nama file pada kotak isian file name. Klik save untuk memulai proses penyimpanan. Langkah untuk membuka dokumen. Pertama, klik tab file. Kedua, pilih open. Kemudian tentukan folder di mana file tersebut berada. Lalu klik file yang diinginkan. Kemudian klik open. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yunita Sari. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Raihan Nabi Prayoga yang bermateri table. Pertama, pilih slide yang ingin Anda tambahkan table. Kedua, pilih tab insert, pilih table. Ketiga, di kotak dialog insert table, lakukan salah satu hal berikut. Pertama, gunakan mouse memilih jumlah baris dan kolom yang Anda inginkan. Kedua, pilih insert table, lalu masukkan angka di dalam daftar jumlah kolom dan jumlah baris. Keempat, untuk menambahkan teks ke sel table, klik sel lalu masukkan teks Anda. Setelah Anda memasukkan teks, klik di luar table itu. Kedua, grafik. Pertama, buka slide tempat grafik akan diletakkan. Kedua, mulai pembuatan grafik dengan cara klik tab ribbon insert, lalu klik tombol card yang ada pada grup illustration. Ketiga, selanjutnya akan muncul dialog insert card. Keempat, pilih salah satu jenis card yang diinginkan, misalnya grafik tabung, charted calendar, lalu klik tombol OK. Selanjutnya, slide transisi. Pertama, di sisi kiri jendela slide dalam panel yang membuat tab kerangka dan slide, klik tab slide. Kedua, pilih gambar mini slide yang digunakan untuk menerapkan atau mengubah transisi slide. Ketiga, pada tab animasi, dalam grup transisi ke slide ini,
klik salah satu efek transisi slide untuk melihat efek transisi lainnya, klik tombol lainnya. Keempat, untuk mengatur kecepatan transisi antar slide dalam grup transisi ke slide, klik panah bawah di samping kecepatan transisi lalu pilih kecepatan yang Anda inginkan. Terakhir, slideshow. Pertama, buka presentasi Anda di PowerPoint. Kedua, untuk memulai peragaan slide tekan F5. Ketiga, jika tersambung ke layar kedua, tampilan penyaji akan dimulai secara otomatis. Jika bekerja menggunakan satu monitor, untuk beralih ke tampilan penyapu saat sedang menyajikan, tekan Shift 510 R atau tombol menu lalu R. Keempat, untuk menavigasi slide, lakukan hal berikut. Pertama, untuk berpindah ke slide berikutnya, tekan Back Down. Untuk masuk ke slide sebelumnya, tekan Back Up. Untuk masuk ke slide tertentu, ketik nomor slide, lalu tekan Enter. Terakhir, untuk membuka menu konteks, tekan Shift 510 atau tombol menu. Untuk menavigasi opsi dalam menu, tekan tombol panah bawah. Pembaca layar membacakan item selagi Anda berpindah. Kelima, untuk keluar dari peragaan slide, tekan ESC. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.